Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat rekan-rekan Fakultas Hukum Unisba, demikian juga dari Pradi yang ada di Kota dan Kabupaten Blitar. Secara khusus kepada semua rekan-rekan yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat angkatan kelima, baik secara daring maupun yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menjadi narasumber pada kesempatan yang mulia ini. Dan menurut saya ini adalah suatu langkah yang baik ya, suatu kemajuan karena ke depan hakim dan advokat itu yang memiliki tugas dan fungsi yang sama ke depan, ya walaupun kewenangannya berbeda, tetapi tujuannya sama, adalah bagaimana kita bisa menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Karena itu kita harus memiliki persepsi ataupun pemahaman yang sama terkait dengan hukum. Karena pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Materi ini kalau disampaikan tentu tidak cukup ya. Kalau kita belajar waktu kuliah S1 dulu, malah satu semester pun ini tidak cukup waktu. Dan ini harus disampaikan dalam waktu singkat, yaitu lebih kurang 2 jam, sudah termasuk dengan diskusi. Karena itu saya tidak menyampaikan secara mendetail, tapi paling tidak Anda semua bisa memahami bagian-bagian pentingnya, bagian-bagian esensialnya. Karena tanggal 2 Januari 2026 yang akan datang, KUH pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan diberlakukan. Dan demikian juga untuk mengawal KUH pidana yang baru itu telah dibuat rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan hal yang sama, KUHP ini juga akan diberlakukan tepatnya juga pada tanggal 2 Januari tahun 2026 yang akan datang. Dan ini telah disetujui oleh DPR di dalam rapat paripurna, dan dalam waktu dekat ini akan diundangkan dan akan dimasukkan dalam lembaran negara. Dan tentunya sekali lagi saya mau katakan bahwa ini akan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Karena itu tidak relevan kalau saya menyampaikan KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP yang lama. Karena sekali lagi yang diberlakukan adalah KUHP yang baru ke depan. Karena itu saya akan mencoba menyampaikan hal-hal penting yang diatur di dalam KUHP yang baru ini atau RKUHP ini, katakanlah ini sudah menjadi KUHP sekarang ini. Mengapa KUHP harus diperbarui? Ini menjadi pokok bahasan kita. Apa perbedaan mendasar antara KUHP lama dan baru? Lalu pengaturan upaya paksa dan pra-peradilan dalam KUHP yang baru. Pengaturan prosedur, pengakuan bersalah, jenis putusan, peran pengadilan dalam setiap proses, kemudian mekanisme keadilan RJ, restoratif justice atau keadilan restoratif, proses peralihan KUHP menjadi KUHP baru, dan imunitas penegak hukum termasuk hakim dalam KUHP yang baru. Selanjutnya nanti mengapa KUHP itu harus diperbarui? Ini menjadi pertanyaan. Sebagai pembaruan hukum acara pidana mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional. Pertama, bahwa KUH pidana kita yang lama yang merupakan warisan kolonial Belanda itu sudah tidak relevan lagi. Maka karena itu dalam proses yang cukup panjang, KUH pidana yang baru Undang-Undang 1 tahun 2023 dan dipersiapkan selama 3 tahun dan efektif berlaku 2 Januari 2026 itu sudah senapas sejalan dengan budaya bangsa kita, budaya negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi untuk mempertahankan itu, untuk menegakkan itu, maka dibuatlah KUHP. Untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana dan seterusnya, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Dan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani, keadilan, kepastian dan kemampatan, sehingga dapat membawa perubahan yang
signifikan terhadap penegakan hukum. Nah, itu kira-kira pentingnya mengapa dibuat KUHP yang baru ini. Lalu apa perbedaan mendasar antara KUHP 81 dan KUHP baru ya 2025. KUHP 2025 membawa paradigma baru, the new paradigm. Judicial Criminal Procedure. Hakim menjadi pusat kontrol. Nah, ini menjadi catatan. Ada kurang lebih 44 wewenang yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi saya nanti kewenangannya semakin bertambah, semakin meluas terkait dengan penegakan hukum atau pemberlakuan hukum pidana yang baru. Kemudian yang kedua, due process atau perlindungan HAM. Beberapa tindakan aparat penegak hukum memerlukan izin, adanya batas waktu, serta adanya prosedur yang ketat. Jadi berbeda dengan KUHP pidana yang lama, itu lebih longgar, ini semakin diperketat. Dan di dalam KUHP yang baru ini diatur keadilan restoratif, yaitu pengakuan penyelesaian berbasis pemulihan, bukan kepada pemberian hukuman ataupun sanksi kepada terdakwa, tetapi bagaimana memulihkan keadaan ya antara terdakwa dengan korban ke depan. Memang selama ini sudah ada di setiap lembaga diatur keadilan restoratif itu. Ada di peraturan Kapolri, Perkapol, ada di peraturan Jaksa Agung, Berja, dan ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang keadilan restoratif. Dan dalam 3 peraturan itu berbeda-beda satu sama lain, tidak ada kesesuaian. Ketika penyidik atau polisi melakukan IRJ, mereka selesaikan sendiri tanpa minta penetapan ke pengadilan. Ketika kejaksaan melakukan restoratif justice, hal yang sama juga, mereka selesaikan sendiri, tidak minta penetapan ke pengadilan. Kebetulan ini istri saya adalah seorang jaksa juga. Jadi selama ini berbeda, maka di dalam restoratif justice di dalam KUHP ini telah ada nanti pengaturan. Hanya ada satu prosesnya dan semua nanti melalui penetapan ke pengadilan. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara KUHP 81 dan 2025, pemanfaatan teknologi. Di sini pelaksanaan sidang secara daring telah diakui pengakuan bukti elektronik yang selama ini hanya diatur dalam beberapa kitab undang-undang yang terserat selain daripada KUHP yang sudah ada. Kemudian jenis putusan baru, ada putusan pemaafan hakim atau judicial pardon, kemudian putusan pengenaan tindakan. Jadi selama ini kalau hukuman itu hanya pidana ataupun denda, dan ke depan sudah ada tindakan. Tindakan itu bisa kerja sosial, yaitu. Jadi nanti kalau rekan-rekan sudah lulus menjadi advokat, nanti jangan heran kalau terdakwa itu hanya dijatuhi tindakan, bukan hukuman. Jadi sama seperti anak dalam sistem peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana tidak harus dibina di LPKA, tetapi bisa dijatuhkan tindakan berupa apa? Dikembalikan kepada orang tua. Dinyatakan bersalah, tetapi untuk keadilan, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, si anak itu dikembalikan kepada orang tua. Kemudian ada juga pra-peradilan, objeknya diperluas, meliputi pemblokiran, penyadapan, pelarangan bepergian bagi tersangka. Dan ini nanti bisa diatur bukan hanya penyidik atau penuntut umum, tetapi hakim juga bisa melakukan penetapan itu. Kemudian pelindungan korban kelompok rentan menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana. Selama ini tidak diatur secara spesifik di KUHP, ini sekarang sudah diatur terkait dengan kaum disabel atau disabilitas. Selanjutnya di slide yang ke-6, upaya paksa dalam KUHP 2025 pasal 1 angka 14 dan seterusnya. Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa: pertama, penetapan tersangka; kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Yang hitam-hitam itu sudah ada di KUHP yang lama. Ya, jadi yang agak dibirukan itu tidak ada, diatur di sana. Kemudian penyadapan sudah diatur di KUHP yang baru. Pemblokiran, kemudian larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Jadi ini sudah merupakan upaya paksa. Penetapan tersangka selama ini dinyatakan sebagai upaya paksa hanya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka sebelum-sebelumnya rekan-rekan advokat yang mengajukan pra-peradilan
ke pengadilan negeri untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena itu sudah merupakan upaya paksa. Ya, hanya ditetapkan tersangka itu sudah upaya paksa, padahal pengetahuan kita selama ini upaya paksa itu kan kemerdekaan seseorang itu dirampas, ya, kebebasan seseorang itu dirampas dan dimasukkan di dalam tahanan, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini sekarang sudah menjadi berubah dengan penambahan-penambahan itu. Selanjutnya, syarat penetapan tersangka didasarkan minimal 2 alat bukti. Di dalam KUHP yang lama juga sudah diatur. Surat penetapan tersangka SPT ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan paling lama 1 hari terhitung sejak SPT dikeluarkan. SPT, surat penetapan tersangka, harus meliputi pertama identitas tersangka, di KUHP yang lama sudah ada. Yang kedua, uraian singkat perkara. Nah, ini sebelumnya tidak ada. Dan kemudian hak tersangka. Jadi harus ditegaskan di sana seperti dalam hukum-hukum barat. Ketika dia ditetapkan tersangka, harus langsung diberitahukan hakmu untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Kemudian dalam hal tersangka tertangkap tangan, penyidik segera menerbitkan SPT, surat penetapan tersangka. Apabila tersangka merupakan warga negara asing, maka SPT diberitahukan kepada perwakilan negaranya. Perwakilan negaranya tentunya di kedubesnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya syarat penangkapan didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Ya, selama ini belum diatur secara tegas dalam KUHP itu. Jangka waktu paling lama 1 kali 24 jam kecuali ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang misalnya undang-undang narkotika. Di undang-undang narkotika itu ada pengecualian bukan 1 kali 24 jam. Jadi kalau ada seorang yang ditangkap tapi surat penangkapannya belum diterbitkan 1 kali 24 jam dalam undang-undang narkotika, ya jangan Anda ribut karena di situ dimungkinkan 3 kali 24 jam malah bisa diberikan perpanjangan. Kemudian surat tugas, surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka. Catat ini ya rekan-rekan, surat tugas dan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk tersangka atau ketua RT RW tempat tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 hari sejak penangkapan. Paling lama ya, maksimal. Jadi tidak bisa lewat 2 hari ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya syarat penangkapan. Syarat penangkapan juga telah diatur dalam di sini. Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana paling banyak kategori 2 atau 10 juta rupiah kecuali tidak memenuhi panggilan penyidik 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ingat ya, jadi kalau ancaman pidananya hanya kategori 2, dendanya tidak bisa ditahan kecuali ini tadi dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, ya bisa. Lalu penangkapan terhadap seorang hakim, selama ini hakim bisa ditangkap di mana saja, ya kan gitu. Harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, pasal 98. Jadi harus ada izin Ketua Mahkamah Agung, tanpa itu tidak bisa. Yang berwenang menangkap adalah penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut tentunya itu kaitan dengan pengawasan wilayah teritorial Indonesia. Sedangkan PPNS, penyidik tertentu selain Polri dan PNS tidak bisa menangkap kecuali atas perintah penyidik Polri. Nah, selama ini bisa ada PPNS yang melakukan penangkapan misalnya undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan atau undang-undang yang berserak-serak yang lain itu. Dilakukan penangkapan sendiri, dia hanya melakukan koordinasi ke kepolisian. Ini tidak, ini berbeda. Tidak bisa menangkap kecuali atas perintah penyidik. Artinya apa? Dia harus minta surat dulu kepada penyidik Polri untuk memberikan perintah kepada PPNS itu untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya rekan-rekan adalah syarat penahanan. Yang berwenang menahan adalah penyidik. Dalam hal ini Polri, KPK, Kejaksaan, TNI Angkatan Laut, penuntut umum dan hakim. Nah, itu sudah ada sebelumnya. Penyidik pembantu PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penahanan kecuali atas perintah penyidik Polri. Jadi kewenangan polisi ini juga diperluas ini.
Dan ini yang diperdebatkan oleh aktivis-aktivis sipil. Penahanan terhadap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. Pertama tadi penangkapan, kemudian penahanan juga harus izin Ketua Mahkamah Agung. Lalu tersangka dan atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 ayat 2. Selama ini di dalam KUHP yang lama, seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana di bawah 5 tahun juga bisa ditahan. Contoh, penganiayaan 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya 2,8 tahun bisa ditahan. Kemudian pasal 335 juga bisa ditahan yang ancamannya di bawah 5 tahun. Kemudian ada seperti penggelapan, itu juga dilakukan penahanan, padahal ancaman cuma 4 tahun. Ke depan itu tidak bisa lagi, rekan-rekan, tidak bisa dilakukan penahanan. Ini mohon dicatat ya. Syarat penahanan ada di sini. Syarat penahanannya mengabaikan panggilan penyidik dan seterusnya, saya tidak sampaikan lagi. Terus berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana dan seterusnya. Kata jika dalam pasal 100 tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa syarat huruf A sampai dengan huruf H di atas menjadi syarat untuk dilakukannya penahanan. Jadi intinya ke depan, syarat penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut, ataupun hakim itu semakin diperketat. Selanjutnya, slide yang ke-12, jangka waktu penahanan oleh hakim. Saya tidak ulang lagi, kita sudah bahas karena tidak berbeda dengan undang-undang KUHP yang lama. Ya. Lalu perpanjangan khusus pasal 107, 30 hari tambah 30 hari dengan alasan tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Jadi tidak berbeda dengan KUHP yang lama. Masa penahanan terlampaui ini diatur, sebelumnya tidak di dalam KUHP. Bila masa penahanan terlampaui, hakim wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan mengacu pada pasal 107 ayat 6. Pelaksanaannya seperti dikeluarkan dari tahanan demi hukum tanpa penetapan pengeluaran tahanan. Tersangka atau terdakwa dapat melakukan keberatan atas perpanjangan penahanan khusus sebagaimana maksud pasal 107. Mekanismenya tidak diatur. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan kepada KPN pasal 105. Jadi ini sebelumnya tidak ada diatur ini. Jadi jaksa sudah bisa mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan kepada KPN. Lalu penggeledahan pasal 112 dapat dilakukan terhadap rumah, pakaian, badan, transportasi, ditambah dengan informasi elektronik. Sebelumnya tidak ada di KUHP. Lalu dokumen elektronik dan atau benda lainnya. Dokumen elektronik itu belum ada di KUHP, hanya sebelumnya diatur dalam undang-undang transaksi elektronik atau undang-undang lain yang berkaitan, undang-undang perlindungan data pribadi misalnya ya. Lalu penggeledahan pasal 113, slide yang ke-15. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada KPN. Nah, ini dia. Permohonan izin kepada KPN di mana lokasinya, dasar ataupun fakta yang dipercaya terdapat barang bukti terkait dengan tindak pidana itu. Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan dahulu tanpa izin dari KPN, Ketua Pengadilan. Keadaan mendesak itu meliputi letak geografisnya, tertangkap tangan, berpotensi merusak dan atau menghilangkan barang bukti, dan situasi berdasarkan penilaian penyidik. Namun demikian harus segera juga dimintakan persetujuan terhadap penggeledahan itu. Penggeledahan pasal 113. Dalam keadaan mendesak, penyidik paling lama 2 kali 24 jam meminta persetujuan KPN. Yang tadi digeledah dulu, tapi suratnya belum ada dari KPN. Dalam 2 hari wajib diajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan paling lama 2 kali 24 jam mengeluarkan penetapan. Penetapannya bisa menolak. Dalam hal menolak, untuk memberikan persetujuan harus disertai dengan alasan. Penolakan mengakibatkan hasil penggeledahan tidak
dapat dijadikan alat bukti. Nah, ini teman-teman, ya. Sebelumnya itu tidak diatur. Jadi kalau saya nanti menolak, datang polisi, Pak Kapolres Kota Blitar atau Kabupaten, minta persetujuan penggeledahan yang dilakukan di rumah si seseorang ini atau si tersangka ini. Saya tolak. Maka hasil penggeledahan itu, barang bukti yang didapatkan dari hasil penggeledahan itu tidak dapat dijadikan menjadi barang bukti dalam perkara nanti di pengadilan. Jadi kewenangan ketua pengadilan bertambah ini nanti. Penggeledahan di luar wilayah hukum di slide selanjutnya. Ketika terjadi dilakukan di luar wilayah hukum, maka harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Misalnya begini, tindak pidana itu terjadi di sini, di Blitar, tapi harus dilakukan penggeledahan di Tulung Agung atau di Malang. Ya, penyidik tidak perlu meminta persetujuan dari pengadilan negeri Tulung Agung ataupun Malang. Tetap dari Blitar, Tulung Agung ataupun Malang hanya diberitahu, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya? Nanti tanya jawab, nanti kita berikan kesempatan biar kita selesaikan dulu ya. Penyitaan pasal 119 sampai dengan 120. Ya, permohonan kepada KPN juga, ini makin tabah ini tugas saya. KPN dalam jangka waktu 2 hari wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan juga. Dan dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin KPN hanya atas benda bergerak. Misalnya mobil, ya, motor. Untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja wajib meminta persetujuan KPN. Jadi berbeda yang sebelumnya tadi, 2 hari, ini 5 hari malah lebih longgar. Selanjutnya di slide yang ke-19, penyitaan keadaan mendesak, letak geografis, tertangkap tangan, tersangka berpotensi berupaya merusak, menghilangkan benda atau aset tersebut, mudah dipindahkan dan seterusnya. Dan situasi berdasarkan penilaian penyidik. Di dalam KUHP yang lama itu tidak diatur. Selanjutnya slide 20, penyitaan pasal 120 sampai 121. KPN dalam jangka waktu paling lama 2 hari wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan. Dalam hal KPN menolak untuk memberikan izin penyitaan atau persetujuan penyitaan harus disertai dengan alasan. Harus jelas alasannya mengapa ditolak dan mengapa dikabulkan. Misalnya ditolak, ketua pengadilan menolak dengan alasan bahwa barang bukti itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah gitu. Contoh konkret, seseorang diduga melakukan tindak pidana pencabulan. Lalu yang disita juga adalah rumahnya terdakwa, gitu ya. Untuk apa disita itu kan itu? Atau yang disita misalnya adalah parangnya itu ya. Ada kerisnya misalnya, keris yang mahal, harga ratusan juta. Untuk apa itu disita? Ya. Kecuali keris itu digunakan untuk mengancam si korban supaya si korban pasrah untuk diperkosa kan gitu. Ya, atau dilakukan pencabulan. Nah, kira-kira demikian. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, ketua pengadilan bisa menolak. Hal yang sama dengan menyetujui. Disebutkan menimbang bahwa karena barang bukti tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Misalnya tersangka membonceng korban dengan menaiki sepeda motor bebek warna hitam, maka oleh karena itu sepeda motor bebek warna hitam tersebut dapat dijadikan menjadi barang bukti dalam perkara ini, erat kaitannya, dan oleh karena itu dapat diizinkan penyitaannya, kira-kira seperti itu. Lalu benda yang dapat disita, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Misalnya dia melakukan tindak pidana korupsi, ya, kemudian dia beli motor, ya motornya bisa disita karena itu hasil dari tindak pidana. Atau terdakwa melakukan penggelapan, kemudian dia membeli handphone, maka handphonenya juga bisa dilakukan penyitaan karena itu dari hasil tindak pidana. Alat yang dilakukan tindak pidana, misalnya parang. Ya, parang ini dilakukan untuk melukai si korban.
Itu juga disita karena itu digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau narkotika, ya. Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, ini sebelumnya tidak dilakukan, tidak dilakukan. Kemudian benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari satu tindak pidana, ini sebelumnya tidak diatur, ya. Atau benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Nah, ini juga bisa dilakukan penyitaan. Selanjutnya, benda yang dapat disita, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita. Jadi ini secara tegas ada kaitannya dengan kepailitan. Walaupun telah ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga, misalnya Surabaya, Jakarta, Medan, atau Makassar, itu bisa disita. Padahal dalam undang-undang bahwa benda yang sudah dinyatakan budel pailit itu kan tidak bisa dialihkan, ya. Tapi untuk perkara pidana itu bisa disita. Nilai keseluruhan dari pidana yang disita tidak melebihi dari nilai kerugian daripada tindak pidana. Contoh, seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Korupsinya itu adalah 1 miliar. Tetapi yang disita itu 10 miliar. Nah itu. Ya kalau nilai korupsinya 1 miliar, yang disita ya 1 miliar saja nilainya, kan gitu. Jangan pula ikut kapalnya disita. Kapalnya aja harganya 100 miliar. Korupsinya cuma 1 miliar, kan kira-kira seperti itu. Ya rekan-rekan ya. Kemudian dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam ayat 1, KPN memerintahkan penyidik untuk mengembalikan. Sebelumnya ini tidak diatur. Jadi KPN sudah bisa mengembalikan, itu terlalu banyak itu kau sita ini Pak Jaksa, terlalu banyak kau sita itu Pak Polisi, ya kan? Kembalikan sudah, buat penetapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda dapat disita sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi nanti kita akan tunggu lagi nih rekan-rekan ya. Izin penyitaan juga, ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut. Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri di mana barang itu berada, ya. Kalau ada di beberapa tempat, di beberapa wilayah hukum yang berbeda, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain kalau ada persengketaan siapa yang berwenang. Lalu di luar negeri penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, penyitaan benda yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, ini sering jadi persoalan ini. Yang disita benda yang tidak diketahui pemiliknya. Contoh, ada kayu, gelondongan kayu ditemukan banyak 100 kubik di pinggir jalan. Tidak diketahui siapa pemiliknya. Takut itu orang lari dia atau ditinggalkan truknya di situ. Tidak ada identitas siapa pemiliknya. Kira-kira ini dia. Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam 123 diajukan permohonan penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan penyitaan. Bisa diumumkan di koran, bisa di website pengadilan. Kemudian dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim tunggal. Nah, ini sebelumnya tidak diatur untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penyitaan tersebut. Berdasarkan permohonan penyitaan yang diajukan oleh penyidik, hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ternyata di belakangan hari diketahui yang berhak itu orang lain, pihak ketiga yang beritikat baik, tidak ada kaitan dengan tindak pidana, bisa dikembalikan langsung. Hakim harus memutus permohonan penyitaan sebagaimana dimaksud tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Layaknya seperti pra-peradilan. Selanjutnya di dalam slide yang ke-25, penyitaan. Dalam hal sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Tetap izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan atau tanpa disaksikan tersangka, terdakwa atau advokatnya, dengan mengundang tersangka, terdakwa ataupun advokatnya. Nanti ini tugas Anda juga. Selanjutnya penyadapan. Ini tidak diatur dalam KUHP yang lama. Pasal 136. Penyadapan diakui sebagai bagian dari upaya paksa. Namun ketentuan tentang penyadapan akan diatur dengan undang-undang.
Ini sudah masuk dalam prolegnas tahun 2026. Prolegnas itu menjadi prioritas utama untuk dibahas dalam undang-undang mengenai penyadapan sesuai dengan putusan MK. Karena ada putusan MK 5 tahun 2010, ya tidak bisa sembarangan menyadap. Anda sebagai seorang penyidik menyadap seorang wanita karena wanita itu diduga berselingkuh atau pacarmu berselingkuh kepada orang lain, Anda sadap itu tanpa melalui prosedur yang benar itu tidak bisa. Anda beberkan itu hasil percakapannya itu dengan pacarnya, itu juga merupakan tindak pidana. Karena itu melanggar hak subjek data pribadi seseorang. Lalu pemeriksaan surat, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Slide 27. Pemblokiran dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut, atau hakim harus mendapatkan izin KPN. Mau hakim pun dia harus minta izin KPN. Misalnya dalam proses sidang nih, ini layak ini rekening dari seseorang ini harus diblokir karena diduga uang itu mengalir kepada rekening orang lain. Minta izin kepada ketua pengadilan untuk pemblokirannya. Tidak diatur sebelumnya di KUHP. Permohonan izin minimal meliputi uraian tindak pidana, relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses, dan bentuk dan tujuan pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang diblokir itu. Selanjutnya, slide 28, pemblokiran pasal 140 KUHP yang baru, KPN wajib meneliti secara cermat permohonan tersebut, harus diteliti. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak permohonan izin diajukan. Ketua pengadilan dapat meminta informasi tambahan dari penyidik. Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 6 bulan. Artinya hanya maksimal 2 tahun. Selanjutnya, pemblokiran pasal 140 dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin KPN dalam keadaan mendesak. Namanya mendesak, ya. Jadi mendesak ini banyak. Tapi tidak ada orang mendesak jatuh cinta toh? Ya kan? Nggak ada kan? Jatuh cinta itu muncul pelan-pelan. Tidak ada orang tiba-tiba jatuh cinta langsung mendesak, aduh aku cinta sekali sama kau gitu kan, nggak bisa kan gitu kan. Itu kan ada prosesnya ya. Potensi dialihkan harta kekayaan, ada tindak pidana terkait informasi dan seterusnya, situasi berdasarkan penilaian penyidik. Jadi situasi itu poin 1 dan 2 3 itu berdasarkan penilaian penyidik. Ya ini sekali lagi menjadi subjektivitas penyidik yang sering dipersoalkan oleh masyarakat sipil. Lalu selanjutnya pemblokiran pasal 140 dalam hal KPN menolak untuk memberikan persetujuan pemblokiran harus disertai dengan alasan. Penolakan mengakibatkan pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja. Contoh konkret, si ayah ini melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian anaknya sedang kuliah di Jakarta misalnya. Rekening anaknya juga diblokir. Sehingga anaknya tidak bisa kuliah, tidak bisa makan. Karena itu satu-satunya rekening dia. Dan tidak ada indikasi bahwa uang hasil korupsi itu mengalir ke sana. Karena yang masuk ke rekening dia hanya uang bulanan. Kan kira-kira seperti itu. Yang stay di rekeningnya dia hanya 25 juta. Ikut diblokir. Nah ini bisa ditolak oleh ketua pengadilan. Slide 31. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah RI. Ada pasal 141, ada pencekalan. Bisa dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Juga ada di sini prosedurnya seperti apa, diatur di dalam KUHP yang baru. Slide selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait upaya paksa. Pada upaya paksa terdapat beberapa hal yang perlu ditegaskan. Di antaranya definisi kata segera. Nah ini, karena di KUHP yang sebelumnya juga segera. Apabila tersangka ditangkap ataupun ditahan, maka penyidik segera memberitahukan kepada keluarganya. Tapi kata segera ini tidak ditentukan limitasinya, batasnya berapa lama. Definisi kata segera apakah dapat diartikan pada hari itu juga atau pada hari yang sama menurut putusan MK nomor 3 tahun 2017 dimaknai 7 hari. Situasi ini berdasarkan penilaian penyidik perlu ada tolok ukurnya. Ini diperlukan tolok ukurnya berapa lama.
Ya. Ruang lingkup pra peradilan pasal 158. Sah atau tidaknya upaya paksa. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, permintaan ganti rugi, rehabilitasi yang perkaranya dihentikan baik pada tahap penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Ini semua sudah diatur sebelumnya di KUHP yang lama. Ditambah dengan KUHP yang baru, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Berlarut-larut itu penanganan perkaranya, tidak jelas. Penangguhan, pembantaran, penahanan. Jadi penangguhan, pembantaran, penahanan juga sudah masuk menjadi subjek dari pra peradilan di KUHP yang baru. Ini pekerjaan Anda nanti semakin meluas ini. Kemudian pra peradilan pasal 160, permohonan pemeriksaan mengenai penyitaan benda atau barang diajukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga juga sudah bisa mengajukan permohonan pra peradilan. Contoh konkret, si tersangka ini melakukan suatu tindak pidana, katakanlah korupsi, tindak pidana korupsi. Lalu ada mobil orang lain pihak ketiga yang disita. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana itu. Hanya karena mereka sering ketemu, sering bercerita-cerita gitu ya. Sering ngopi-ngopi bareng, sering jalan-jalan bareng gitu ya. Sehingga mobil itu disita. Jadi pihak ketiga itu bisa, apa kaitannya dengan tindak pidana korupsi dari tersangka, terdakwa? Nggak ada. Nah, bisa dijadikan. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk satu hal yang sama. Dibatasi nih, hanya satu kali. Karena terkadang pra peradilan itu diajukan berulang kali. Sudah diputus oleh hakim, tidak dapat diterima atau ditolak, diajukan lagi besok-besoknya. Permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 tidak dapat diajukan jika tersangka melarikan diri atau status dalam daftar pencarian orang. Ini dibatasi. Tersangkanya tidak ketemu atau dia di Singapura. Dia mengajukan permohonan pra peradilan melalui kuasa hukumnya. Itu tidak bisa lagi. Jadi nanti misalnya tersangkanya DPO ini, tapi Anda ketemu dengan dia sebagai advokat. Lalu Anda mengajukan pra peradilan, itu tidak bisa karena sudah dibatasi di sini. Slide 35, pra peradilan pasal 164. Putusan pra peradilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 dan seterusnya tidak dapat dimintakan banding. Catat, tidak boleh banding. Jadi jangan Anda ngotot nanti banding ke PN Blitar terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir. Kecuali terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan. Ketika ditetapkan tidak sah penghentian penyidikan itu bisa dimintakan banding. Dan itu upaya hukum yang terakhir. Selama ini kan pra peradilan tidak ada upaya hukum. Ini Anda nanti sudah bisa mengajukan upaya hukum banding. Khusus yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan. Artinya Anda dari pihak korban. Selanjutnya slide 36, hukum acara pra peradilan diatur di sini. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. Sebelumnya ini bisa termohon berulang-ulang tidak hadir, diajukan oleh advokat pra peradilan. Misalnya terhadap KPK, kepada kejaksaan, kepada kepolisian. Sidang pertama tidak hadir, alasannya surat kuasa belum selesai. Kan itu. Panggil lagi, juga tidak hadir. Alasannya lagi rapat kerja misalnya di Jakarta. Sudah, yang penting panggilan sampun sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran dari termohon. Dianggap dia melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan pra peradilan oleh yang diajukan oleh tersangka ataupun penasihat hukumnya. Sampun ngertos teman-teman? Iso ya? Wong Batak juga jago bahasa Jawa, ya. Jadi wong Jawa juga harus belajar bahasa Batak, gitu ya. Apa gimana itu, gitu kan? Apa gimana, Bu? Gitu. Kalau Anda ke Medan itu, orang Jawa yang di Medan itu udah lebih kasar dari orang Batak, gitu ya. Nah, itu kalau orang Jawa yang di Medan.
Jadi kalau orang Batak yang di Jawa udah lebih halus dia dari orang Jawa gitu ya. Tapi karena kulo ini lahir besar di Sumatera, jadi walaupun bahasanya bahasa Jawa, tapi logatnya Batak juga gitu ya. Tapi kalau kulo punya istri tidak demikian, karena dia sudah lahir besar di Jakarta, jadi bahasa Jawanya halus sekali. Oke, kita lanjutkan. Hukum acara pra-peradilan. Nah, tadi sudah disampaikan, putusan peradilan pada tahap penyidikan tentang tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi contoh ini, telah diputus pra-peradilan pada tahap penyidikan, katakanlah ditolak, lalu lanjut ke penuntutan di tangan ibu jaksa ini, kulo punya istri, dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali, tapi termohonnya bukan kepolisian lagi, termohonnya sudah kejaksaan, ngertos? Ini sebelumnya orang diatur di KUHP yang lama, ya, pada pemeriksaan penuntut umum dengan permintaan yang baru. Slide 38, udah tinggal sedikit lagi ya. Hukum acara pra-peradilan, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan? Dalam putusan MK RI 76 2012 tanggal 8 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik seperti lembaga swadaya masyarakat untuk organisasi masyarakat lain. Contoh konkret, ini baru terjadi bencana alam di Sumatera Utara, Banda Aceh dan Sumatera Barat. Ditengarai oleh terjadinya kerusakan hutan, penggundulan lahan, pembukaan kelapa sawit. Masyarakat di sana tidak mengajukan gugatan, maka ada organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat sipil yang konsen terkait dengan pelindungan hutan, terkait dengan lingkungan hidup, bisa mengajukan gugatan class action terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian berapa jangka waktu panggilan yang dijatuhkan terhadap termohon atau pemohon? Ya, selama ini kan kalau di dalam hukum acara perdata yang notabene juga diikuti dalam pra-peradilan, ya minimal 3 hari panggilan harus sudah sampai sebelum sidang dilakukan. Pengakuan bersalah. Slide 39. Pasal 1 angka 16 RUU KUHP, pengakuan bersalah atau plea bergein adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam satu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuan dengan imbalan keringanan hukuman. Syaratnya pertama sekali melakukan tindak pidana, kemudian paling lama ancamannya 5 tahun atau pidana denda kategori 4 yaitu 500 juta dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Contoh penganiayaan misalnya, saya sudah bersalah, saya kalap waktu itu, saya emosi benar itu misalnya, dan baru kali ini saya melakukan perbuatan seperti ini, dan kebetulan juga ancamannya itu maksimal kategori 5, saya mengaku bersalah dan saya siap membayar ganti rugi atau restitusi kepada si korban, misalnya 15 juta atau 10 juta karena dia sudah berobat ke rumah sakit Mardi Utomo misalnya. Ya sudah, si korban mau, ini bisa diterapkan pasal 78. Sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP yang lama. Pengakuan bersalah atau plea bergein pasal 78. Terdakwa wajib didampingi oleh PH. Anda, tugas Anda ini penasihat hukum. Jadi tambah tugas Anda. Pengakuan bersalah wajib dituangkan dalam berita acara penyidikan misalnya. Diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Yang dilakukan oleh hakim tunggal. Ini asing ini, tidak diatur sebelumnya. Jadi ini hakimnya tunggal. Hampir sama dengan pra-peradilan. Bila disepakati, dibuat perjanjian tertulis antara penuntut umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim. Jadi identik dengan restoratif justice. Selanjutnya slide yang ke-41, pengakuan bersalah
Isi perjanjiannya apa? Terdakwa mengetahui konsekuensi perbuatannya dan pengakuannya bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan untuk tidak diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Pengakuan dilakukan secara sukarela, ya bukan karena disuruh-suruh. Pasal yang didakwa dengan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan. Kemudian hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa dan advokat. Pernyataan bahwa perjanjian pengakuan bersalah mengikat bagi pihak yang menyetujui. Dan kemudian bukti dilakukan tindak pidana oleh terdakwa untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana. Kita tidak bahas lagi detail lagi. Pengakuan bersalah pasal 78, dalam hal hakim menerima pengakuan bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Sedangkan dalam hal hakim menolak, maka perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan acara biasa. Jadi sidangnya tetap lanjut, tapi singkat. Dan hakimnya hanya satu. Kalau hakim tolak, masuk nanti pemeriksaan biasa. Dalam hal hakim memperoleh keyakinan bahwa pengakuan bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan, didukung dengan 2 alat bukti yang sah, hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara. Jadi hakim itu hanya semacam akte pandading lah ya, apa yang disepakati dalam perjanjian itu. Lalu jenis putusan pengadilan. Pasal 1 angka 18, ada pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Ini sebelum yang diatur ada 3 di KUHP. Dipidana, bebas atau lepas. Dipidana ketika ada 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Kemudian bebas ketika tidak ditemukan 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak yakin, maka dibebaskan. Lepas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan atau onslah pan vervolging, lepas dari segala tuntutan hukum. Di KUHP yang baru tambah lagi pemaafan hakim atau judicial pardon. Pemaafan hakim itu karena apa? Karena itu tadi tindak pidana yang dilakukan ringan, dampaknya tidak seberapa, dan kondisi terdakwa tidak memungkinkan untuk jadi pidana. Misalnya orang tua, seperti nenek Mina yang curi kakao misalnya, yang ribut sebelum-sebelumnya, kira-kira seperti itu. Dimaafkan oleh hakim. Terbukti melakukan tindak pidana tapi dimaafkan. Dan atau putusan berupa tindakan. Jadi sekarang pemidanaan hakim itu sudah ada 5. Sebelumnya 3. Sekarang jadi 5. Dipidana, bebas, lepas, pemaafan hakim, dan tindakan. Tindakan ini bisa kerja sosial. Kerja sosial di mana? Bisa di dinas sosial, bisa menjadi tukang jahit yang di bawah dinas sosial. Kemudian pasal 1 angka 19, pemaafan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta terjadi tindak pidana atau kemudian hakim tidak menentukan pidana. Contoh konkret misalnya, kemarin waktu banjir di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, orang kelaparan, bantuan belum pada datang. Mereka menjarah Indomaret di sana, ya kan? Dijarah, beras diambilin, Indomie semua diambil, telur yang sudah ada dan yang maupun ada juga semua diambil, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Apakah itu orang layak dipidana? Dia melakukan pelanggaran hukum pidana, benar. Ya, mencuri, mengambil, tapi itu dia lakukan mengapa? Dia sudah tidak makan lagi, anaknya sudah mau mati, istrinya juga sudah seperti itu. Bantuan belum ada, ya sudah, ya dimaafkan, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Kemudian 44. Putusan pemidanaan. Dalam hal hakim berpendapat hasil pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana yang dakwakan terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana, dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan. Oke? Pidana atau tindakan. Kemudian dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana yang dakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Oke? Sama dengan KUHP yang lama. Catatan, ketentuan tidak mempertimbangkan aspek 2 alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHP 81 tidak menempatkan kesalahan sebagai penentu sebagaimana pasal 191 ayat 1
KUHP yang lama. Kemudian slide 45. Dalam hal hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Peniadaan pidana. Catatan, berbeda dengan KUHP lama, jika alasan pemaaf menghapus kesalahan, maka akan diputus bebas. Jika ada alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum, perbuatan diputus lepas. Dalam KUHP 2025, baik alasan pembenar, penghapus sifat melawan hukum atau pemaaf, maka putusannya adalah lepas. Oke, teman-teman ya. 46. Pemaafan hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menentukan pidana ataupun tindakan dengan mempertimbangkan apa? Ringannya perbuatan, keadaan pribadi si pelaku, dan atau keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana itu sendiri. Itu tadi seperti yang saya sampaikan di Tapanuli Tengah itu. Keadaan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat putusan pemaafan hakim akan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Jadi nanti peraturan Mahkamah Agung akan diterbitkan lagi terkait dengan judicial pardon itu. Putusan hakim, ketentuan pasal 197 di KUHP yang lama tetap dipertahankan melalui ketentuan 250 KUHP yang baru. Meskipun sebelumnya terdapat uji materi terhadap pasal 197 ayat 1 KUHP yang lama yang dikabulkan MK terkait putusan yang batal demi hukum. Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP 2023. Jadi di dalam KUHP 2023 itu diatur pedoman pemidanaan dan itu wajib dipertimbangkan hakim dalam putusannya yang dibuat dalam format khusus. Mahkamah Agung menyusun dalam format putusan terkait dengan pedoman pemidanaan itu. Jadi Mahkamah Agung selama ini sudah banyak menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Itu dibuat mengapa? Karena tidak ada ketentuan yang mengatur atau undang-undang yang mengatur, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung karena kewenangannya untuk proses peradilan membuat peraturan Mahkamah Agung. Mekanisme keadilan restoratif. Pasal 1 angka 21 KUHP mengatur keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa atau pihak yang terkait yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan keadaan seperti semula. Mekanisme keadilan restoratif justice ini dalam pasal 78 sampai 88 KUHP dilaksanakan pada tahap yang pertama tadi penyelidikan, ya, masih penyelidikan, belum ada tersangkanya, bisa dilakukan RJ. Kemudian yang kedua, sudah ditetapkan tersangka, penyidikan, juga bisa dilakukan RJ. Yang ketiga, penuntutan, perkara sudah P21 ke kejaksaan, jaksa juga bisa melakukan RJ. Yang keempat adalah pemeriksaan di sidang pengadilan oleh majelis hakim, bisa dilakukan restoratif justice. Ruang lingkup mekanisme RJ, tindak pidana hanya dengan tindak pidana paling banyak kategori 3. Kategori 3 itu di dalam KUHP yang baru adalah 50 juta rupiah atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kalau tindak pidananya di atas 5 tahun itu tidak bisa. Kemudian syarat yang kedua, tindak pidana yang pertama kali. Jadi ancamannya itu hanya 4 tahun, tapi sebelumnya dia sudah pernah dipidana, nggak bisa lagi dilakukan RJ. Oke? Yang ketiga, bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Kealpaan contoh pelanggaran lalu lintas. Jadi itu masih bisa di RJ. Yang ke-50, tindak pidana yang dikecualikan untuk diterapkan RJ. Ada beberapa ketentuan. Pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara. Tidak bisa. Ya, namanya keamanan negara ya. Harus dikhususkan. Yang kedua, tindak pidana terorisme, tidak bisa. Yang ketiga, tindak pidana korupsi, tidak bisa. Yang keempat, tindak pidana kekerasan seksual. Sekarang sudah ada undang-undang kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual. Itu tidak bisa.
walaupun si korban mau gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan RJ. Berdamai oke, nanti hal yang meringankan, tapi tidak dibuka ruang khusus untuk RJ. Kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih, kecuali karena kealpaan. Jadi ancamannya 5 tahun lebih, tapi karena dia pelanggaran lalu lintas, si korban meninggal dunia itu bisa. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus juga tidak bisa. Tindak pidana tertentu, tindak pidana yang diancam dengan minimum khusus misalnya diancam paling singkat misalnya 3 tahun, paling lama 5 tahun, itu tidak bisa karena ada minimum khususnya. Yang namanya paling singkat berarti kan tidak bisa disimpangi lagi. Itu maksudnya. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat dan tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna dan penyalahguna. Selama ini tindak pidana narkotika tidak bisa dilakukan RJ atau tindak pidana yang tidak ada korban tidak bisa dilakukan RJ. Ya, dengan adanya KUHP yang baru ini, maka pengguna ya itu bisa dilakukan RJ. RJ dengan siapa? RJ dengan jaksa atau RJ dengan penyidik. Mekanisme keadilan restoratif justice di penyelidikan dan penyidikan. Ya diatur di sini kalau sudah berhasil maka dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalau berhasil. Ya, kalau tidak berhasil ya lanjut sidangnya. Selanjutnya slide yang ke-52. Mekanisme keadilan restoratif. Surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 hari dimintakan penetapan kepada KPN dan wajib disampaikan kepada penyidik. Pada tahap penuntutan, mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penuntut umum. Yang dibuktikan dengan kesepakatan itu baru dimintakan penghentian penuntutan kepada ketua pengadilan ya dalam 3 hari berikutnya. Selanjutnya, mekanisme keadilan restoratif justice. Acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dalam pasal 200 sampai 256 diantaranya adalah memuat mekanisme kesepakatan perdamaian pada tahap persidangan yang sejalan dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2024. Perma nomor 1 tahun 2024 itu adalah terkait dengan keadilan restoratif justice yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Jadi diadopsi oleh KUHP itu sendiri. Proses peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Ketentuan peralihan perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan dan seterusnya. Pada tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 186 tentang hukum acara pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali. Kemudian dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, diputus berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Contoh, ini sekarang banyak perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan di pengadilan negeri. Belum sempat diperiksa, belum pernah diperiksa sampai dengan nanti Januari 2026, tanggal 2. Jadi sidang pertamanya itu tanggal 2 Januari misalnya, atau tanggal 5 Januari 2026. Maka hukum acara yang digunakan adalah KUHP yang baru. Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan KUHP yang baru. Yang terakhir adalah imunitas penegak hukum, termasuk hakim dalam RUU KUHP. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik, kecuali tidak itikat baik. Ya, kalau dia itikat baik tidak bisa dituntut. Ya, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan. Selama ini tidak diatur mengenai itu. Jadi ini Anda ini nanti sudah ada hak imunitasnya. Nah, Pak polisi, saya tidak bisa ditangkap dituntut karena saya membela kepentingan klien saya. Ya, kalau sekali lagi Pak polisi mau menangkap saya, maka saya akan tuntut saudara pra peradilan dengan ketentuan yang sudah ada di KUHP yang baru. Nah itu. Lalu advokat dalam berhubungan dengan tersangka, terdakwa
atau terpidana diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraannya. Nah itu ya. Jadi orang iso didengar, polisi orang iso nguping dia. Udah ketemulah dengan terdakwa di sana, ya. Tapi dia penyidiknya dengar-dengar, nguping dia. Kemarin ketahuan kalian kan, begini-begini ceritanya. Itu nggak bisa lagi, ya. Itu bisa diawasi tapi nggak bisa didengar. Mengapa? Karena mungkin ada hal-hal yang penasihat hukum memberikan nasihat hukum kepada terdakwa, gitu. Nanti mau sidang seperti ini ya tidak masalah, gitu ya. Penangkapan dan penahanan terhadap hakim harus atas seizin dari ketua Mahkamah Agung. Jadi selama ini itu tidak ada, ya. Jadi hakim kadang takut sidang, takut ditangkap, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah intisarinya ya rekan-rekan yang saya sampaikan kepada Anda semua. Sekali lagi saya menyampaikan KUHP yang baru kepada Anda, bukan KUHP yang lama, karena kalau KUHP yang lama itu sudah Anda pelajari selama ini. Dan ingat sekali lagi, ini sudah berlaku efektif tanggal 2 Januari 2026. Karena itu Anda, semua kita, siapapun harus paham terkait dengan ini. Jadi ini bagian dari sosialisasi atau penyuluhan hukum juga kepada warga masyarakat. Maka ini kami rekam juga dan nanti akan disebarkan juga di channel YouTube, baik channel YouTube pribadi saya maupun channel YouTube Pengadilan Negeri Blitar kelas 1A, ya. Demikian kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Namun demikian waktu masih ada bagi kita untuk bisa tanya jawab lebih kurang 45 menit ke depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada